Dengan penanganan anak-anak, balita, bahkan bayi yang terpapar dengan COVID itu sendiri tentunya berbeda ya dengan penanganan orang dewasa. Orang tua juga harus ekstra effort untuk bisa menangani buah hati mereka yang terpapar COVID. Dan tentu saja disiplinnya harus lebih ditingkatkan lagi. Betul, dan ini yang harus diingat bahwa kasus kematian anak akibat COVID di Indonesia ini adalah yang tertinggi di dunia. Kita nggak boleh main-main akan hal ini. Yuk kita simak informasinya. Inliners COVID-19 tidak pernah pandang bulu, dia bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak. Saat buah hati terpapar penyakit berbahaya ini, orang tualah yang paling was-was. Tapi, meski terpukul, orang tua harus tetap berpikiran jernih dan bisa mengambil keputusan yang taktis. Upaya pencegahan juga bisa dilakukan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan dan memberikan makanan bergizi. Kalau anak-anak selalu ya, setiap pagi itu madu. Saya selalu kasih madu, diselingin dengan kalau pagi madu, kalau malam mau tidur baru vitamin C gitu kan ya. Jadi ya seling-seling aja, sama makanan paling di buah-buahan itu lebih banyak, sama sayur gitu. Kalau makan tuh ya gizinya lebih dijagalah gitu loh dari yang sebelum-sebelumnya gitu, sama ya paling nggak jarang-jarang keluar gitu. Lalu seperti apa protokol yang harus dipatuhi orang tua saat buah hati terpapar corona? Pertama, selalu gunakan masker saat bersama anak dimanapun dan kapanpun. Lalu, hindari penggunaan barang yang sama dengan anak positif COVID, serta pisahkan kamar tidur dan kamar mandinya. Jangan lupa untuk membatasi mobilitas keluar rumah hingga anak benar-benar dinyatakan sembuh. Lalu, tentukan hanya satu orang saja yang merawat anak positif COVID untuk membatasi kontak eratnya dan meminimalisir resiko penularan. Kalau anak Anda masih balita, gunakan sarung tangan saat mengganti popok. Terakhir, pastikan sirkulasi udara terjaga dengan baik, sering membuka jendela rumah agar terjadi pertukaran udara dan mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup. Yang pasti, berikan asupan gizi terbaik untuk anak dan ajak berolahraga secara rutin. Kekebalan tubuh itu berbeda setiap individu. Jadi setiap individu ini nggak bisa kita samaratakan anak A, anak B, anak C, anak D. Semua ini berbeda. Yang penting kita menjaga kekebalan tubuhnya yang tadi ada beberapa hal seperti makan makanan yang bergizi seimbang, ya kan, dikasih nutrisinya tepat. Yang kedua, nanti kita berikan yaitu olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan yang pasti tadi dikasih kesempatan bermain jadi anaknya bahagia. Otomatis nanti hormon kekebalan tubuhnya itu meningkat. Kita benar-benar harus ekstra waspada Inliners karena data terakhir menyebut angka kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Jadi penting sekali kita sebagai orang tua juga tetap menjaga ya bagaimana asupan gizinya agar tadi imun tubuhnya juga bisa terjaga dengan baik, belum lagi aktivitas kegiatan yang berada di luar ruangan ini juga harus ekstra hati-hati sebenarnya. Dan ya. kalaupun tidak terpaksa banget, mending jangan bawa si kecil keluar dari rumah. Mending di rumah atau sekitar kompleks yang jauh dari kerumunan orang begitu. Nah, pun kita juga sering berpikir bahwa emang kalau misalnya aku sakit, apa sih yang terjadi? Terjadinya banyak banget selain ke diri kita sendiri juga ke sistem kesehatan. Kalau misalnya kita kena COVID-19 begitu, kita harus ingat bahwa ruang ICU saat ini keterisiannya sudah 80% lebih, utamanya di Jakarta dan juga misalnya di Jawa Barat. Kemudian ventilator juga akan kehabisan. Dan kita tahu di India orang sampai berburu ventilator yang dari harganya 1 juta naik jadi 10 juta. Ya kan, karena krisis ventilator di sana. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja suplai oksigen. Dan kita banyak beberapa kenalan, beberapa teman dari teman yang saat ini mereka harus bertarung bertarung nyawa dikarenakan mereka punya komorbiditas dan saat ini mereka terpapar COVID-19. Betul sekali, dan untuk